Fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Dan seterusnya. Di sini disebutkan dari dohak, innallaha la yuqsimu bi syai'in min khalqihi. Sesungguhnya Allah tidak bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, walakinnahu, tetapi sesungguhnya Allah istibtitahun, memulai, istiftah, memulai satu pembicaraan, yastaftihu, Allah memulai bihi, dengan kata-kata bersumpah. Wala, di sini la, itu memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan ahli tafsir di sini. Tetapi menurut jumhur ulama, kalau Imam Dohak tadi itu bukan sumpah Allah. Tapi kalau menurut jumhur ulama, waladhi alhi jumhur, annahu qasamu minallah, itu adalah sumpah dari Allah. Yuksimu ma sya'a min khalqihi. Kalau Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Bahwa dalil ala azumatihi. Bahwa itu merupakan dalil terhadap kemahaagungan Allah. Jadi kalau Allah itu sumpah menggunakan nama makhluk, tapi kalau makhluk sumpah tidak boleh selain menggunakan nama Allah. Kalau Allah bersumpah dengan di Al-Quran itu banyak sumpah-sumpah Allah itu. Wadduha wal asri wasyamsi waduhaha, itu adalah sumpah-sumpah Allah. Ciri sumpah itu diawali dengan huruf waw. Bukan waw pakai ba, billahi. Kemudian ketiganya pakai ta, tallahi. Nah, yang paling populer itu billahi. Tapi diartikan dalam bahasa kita semuanya demi Allah. Kalau dalam bahasa Arabnya bisa tiga macam. Nah, kemudian ciri yang kedua itu mesti setelah billahi wallahi itu, haknya itu, lafaz Allahnya itu dikasrohkan, dikompatkan. Wallahi bacanya begitu, tidak boleh wallahu. Kalau wallahu lain artinya. Wallaha juga lain. Tetapi kalau sumpah itu mesti wallahi, tallahi, atau billahi. Itu baru diartikan sebagai sumpah. Nah, kata jumhur ulama, memang itu adalah Allah itu kalau bersumpah dengan nama makhluknya. Dan itu merupakan keagungan Allah. Sebagai dalil terhadap keagungan Allah. Nah, adapun kata-kata la di sini, kata sebagian mufasir, itu adalah tambahan saja. Ya, seperti di atas itu kan, fala uksimu, itu ada la. La itu diartikan di sini, maka tidaklah aku ini, bukan aku tidak bersumpah. Diartikan jangan begitu. Tapi la itu adalah tambahan yang sesungguhnya tanpa la juga kita mengerti, tahu gitu, bahwa itu adalah Allah menyatakan bersumpah. Nah, di sini kata sebagian mufasir la hahuna zaidah. La itu adalah tambahan. Wa taqdiruhu uksimu bima waqi'in nujum. Sebetulnya langsung saja uksim, aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang-bintang itu. Nah, nanti di Al-Quran di sini kan sebutkan tempat-tempat bintang. Di manakah itu tempat-tempat bintang? Baru nanti ilmu astronomi memahami demikian banyaknya bintang di langit ini. Sampai miliaran, sampai tidak terhitung. Dan jaraknya jauh-jauh. Ternyata Al-Quran sudah menyebutkan jauh-jauh hari tempat-tempat bintang di sini. Yang nanti penggambarannya demikian sangat luas. Itu kan. Ada galaksi, ada matahari, atau bintang itu sama dengan matahari. Setiap bintang itu memiliki planet-planet. Dan itu jumlah bintang itu miliaran. Seperti di galaksi kita, di Bima Sakti itu, matahari itu hanya salah satu bintang. Di matahari sendiri memiliki planet sampai 8 planet. Dan di setiap planet juga tidak semuanya memiliki bulan, satelit. Seperti bumi memiliki satelitnya itu berupa bulan dan seterusnya. Dan yang seperti ini di langit demikian banyak miliaran menurut informasi astronomi. Sehingga demikian ramai alam semesta itu. Nah, apakah itu adalah bumi diistimewakan sehingga di muka bumi ini terdiri dari makhluk manusia yang ditaklif untuk beribadah kepada Allah, atau adakah di planet lain juga yang ditaklif makhluknya itu disuruh ibadah kepada Allah? Wallahu alam, kita tidak mengerti saking luasnya. Tapi bahwa ternyata kita menghuni salah satu planet di muka bumi ini, itu ditaklif, diminta menyembah kepada Allah. Nah, kemudian di sini sebutkan innahul Qur'anun karim, sesungguhnya itu ada Al-Qur'an yang sangat mulia. Kata-kata tadi laisat itu adalah jaidah, tambahan. Tapi di sini
Menurut para ulama begitu. Demikian juga menurut Siti Aisyah. Ucapan Siti Aisyah begini, la tidak, wallahi demi Allah, mamasat ya Rasulullah SAW ya damra'atin qat. Tidak pernah tangan Rasulullah itu bersentuhan atau memegang tangan perempuan yang bukan istrinya atau yang bukan mahramnya. Tangan Rasulullah itu tidak pernah bersalaman atau menyentuh tangan perempuan lain. Itu dalam sebuah ucapan Siti Aisyah yang menyatakan demikian. Artinya seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Itu maka ada sebagian di kaum muslimin tidak mau bersalaman juga dengan kaum perempuan ya karena memang Rasulullah seperti ini. Jadi kalaupun bersalaman ya tidak bertemu tangan gitu. Tetapi nanti ada alasan lain juga yang menyatakan tidak masalah. Tetapi di sini yang diberitakan adalah ucapan kata la-nya itu. La-nya itu adalah terpisah. Jadi la, koma. Tidak. Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Itu sesuai dengan hadis dari Siti Aisyah. Demikian juga di hadis yang lain disebutkan begini. La, tidak. Uqsimu bima waqi'in nujum laisa minal amri kama za'amtum bil Qur'an annahu sahrun aw kahanatun. Aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, bukanlah itu sebagai perintah sebagaimana kalian duga di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu adalah sihir atau perdukunan atau tetapi Al-Qur'an itu Qur'anun Karim adalah Qur'an yang sangat mulia. Kemuliaannya ini bisa kita buktikan. Berita 14 abad yang lalu sampai saat ini masih up to date. Masih bisa dipercaya itu Al-Quran. Masih sesuai dengan keyakinan kita. Seperti berita yang sangat nyata bagi kita itu adalah proses kejadian manusia. Al-Quran menceritakan 14 abad yang lalu. Dan ilmu modern saat ini menyatakan benar gitu. Proses penciptaan manusia itu. Tidak menyalahi pengetahuan yang kita ketahui saat ini. Beritanya bisa dipercaya pada 14 abad yang lalu, mana ada yang tahu proses penciptaan manusia kalau dari pengetahuan yang diketahui manusia saat itu. Al-Quran lah yang memberitahukannya. Maka wajar Al-Quran itu disebut karim, sangat mulia. Artinya beritanya itu up to date terus setiap zaman. Tidak pernah ketinggalan. Tentu bukan berarti bahwa Al-Quran itu kitab ilmiah, bukan kitab ilmiah. Kitab ilmiah itu tentu harus sesuai dengan pokok-pokok keilmiahan. Tetapi Al-Quran itu memang isyarat ke persoalan-persoalan harus ada secara ilmiah, bisa dibuktikan. Tapi jangan sampai tidak terbukti, itu bukan berarti bertentangan Quran dengan temuan ilmiah, itu kemampuan kita saja yang belum sampai. Karena tidak mungkin Al-Quran itu bertentangan dengan fenomena-fenomena ilmiah. Mesti sejalan, mesti membenarkan kondisi-kondisi kealamiahan di kehidupan ini. Sesungguhnya itu ada Al-Quran yang mulia. Kemudian di sini disebutkan nujumul Quran, pengertian Allah bibawakin nujum dengan tempat-tempat bintang-bintang. Nanti istilah nujum, ilmu nujum ada kan? Yang dalam bahasa kita itu ilmu teluh. Nujum itu artinya bintang-bintang. Artinya ini ilmunya para dukun itu. Itu menggunakan makhluk-makhluk setan atau jin itu. Ilmu nujum itu bisa neluh, ya. Bisa melakukan pembunuhan, membuat orang sakit dari jarak jauh itu. Yang di dunia ilmiah itu belum sulit diakui itu. Bagaimana mengakuinya? Karena ya tidak terlihat gitu kan. Jin itu di luar pemahaman kita, tetapi ada efeknya, ada pengaruhnya. Nah, dunia ilmiah belum bisa membenarkan sehingga belum ada pasal yang menjerat, menghukum yang melakukan peneluhan. Belum bisa karena apa buktinya? Sulit membuktikan gitu kan. Tapi kalau orang membunuh menggunakan secara fisik itu bisa dijerat, ada pasalnya di KUHP atau dalam hukum Islam ada di kisos dan seterusnya. Tapi kalau ilmu nujum itu
sulit pembuktiannya. Yang bisa membuktikan adalah para spiritual nanti. Nah, di sini disebutkan fa innahu nazala jumlatan lailatul qadri, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus pada malam Qadar. Minas sama'il ulya, dari langit yang sangat tinggi, ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Jadi ya seperti sering pernah disampaikan sebelumnya, di Al-Quran itu ada dua istilah. Ada injal dan ada tanzil. Bahasa Al-Quran, injal itu kalau diartikan dalam bahasa kita sama turun. Tapi injal itu merupakan isim atau masdar, kata dasar dari anjalna. Anjala, anjala, inja. Anjala yunjilu injalan. Itu turun sekaligus sebagaimana dalam surat Al-Qadar. Kan inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, itu adalah proses penurunan sekaligus. Dari mana? Dari Lauhil Mahfud, kalau istilah tafsir ini, dari langit al-ulya, langit yang paling tinggi, Lauhil Mahfud, ila sama dunia, ke langit dunia. Nanti dalam hadis lain disebut Baitul Izzah sebutannya. Baitul Izzah turun sekaligus pada malam Qadar. Nanti dimulai tanggal 17 Ramadan diturunkan secara tanzil. Tanzil itu adalah penurunan secara dicicil selama 20 tahun lebih. Ya, di sini disebutkan uh, Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfud atau minas sama'il ulya ila sama'id dunya, ke langit dunia, semana zala mufarraqan. Kemudian akhirnya nazzala. Nah, nazzala itu artinya diturunkan, menurunkan secara dicicil. Nah, masdarnya itu nazzala itu tanzil. Maka dikenal dua istilah, injal tanjil. Sehingga kita jangan bingung. Kok nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Padahal di ayat lain disebutkan malam Qadar. Malam Qadar itu kan tanggal 20-an, 10 akhir bulan Ramadan. Nah, itu beda prosesnya. Kalau nuzul Quran itu memperingati hari pertama penurunan Al-Quran secara dicicil kepada Nabi SAW. Tapi kalau malam Qadar itu adalah penurunan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Sehingga tidak bertentangan, pas, ngepas sebetulnya pemahaman kita. Menurut penjelasan-penjelasan dari tafsir-tafsir di sini. Ya. Kemudian di sini dari Ibnu Abbas sebutkan, Nazal Qur'ana jumlatan min minal mahfud, sama penjelasan tadi. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, kemudian nanti dicicil selama 20 tahun lebih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari langit dunia itu disesuaikan dengan sebab-sebab turunnya nanti, sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan perilaku manusia yang akan menerimanya. Jadi seperti surat Al-Hab, Abu Lahab. Nah, itu diturunkan saat Abu Lahab melakukan pembangkangan kepada Nabi. Maka turunlah itu Al-Quran saat Abu Lahab menentang Nabi itu. Jadi tidak diturunkan sekaligus. Kalau diturunkan jadi heran juga loh. Ada apa? Abu Lahab belum apa-apa sudah diceritakan. Nah, padahal pada saat Abu Lahab melakukan pembangkangan kepada Nabi, turunlah itu surat Al-Lahab sehingga ngepas gitu pemahamannya itu. Sehingga pengertiannya di Nabi dan juga para sahabat tidak keliru. Dan selanjutnya banyak ayat-ayat yang turun itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Walaupun tidak semua ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya, tetapi sebagian dikaitkan dengan kondisi masyarakat saat itu. Kapan diturunkannya? Allah menyesuaikan dengan perilaku manusia saat itu. Nah, kemudian di sini disebutkan innahu laqur'anun karim. Sebenarnya itu Al-Quran yang mulia. Tapi kitab maknun. Al-Quran itu ada di kitab maknun. Di kitab maknun yang disimpan. Jadi pengertiannya itu adalah di mahfud, yang dipelihara. Atau dalam istilah kita sebut lauhul mahfud. Lauh itu artinya papan, mahfud yang terpelihara.
Tapi ya tentu saja kita tidak, lauh itu dalam bahasa Arab, gitu. Maksudnya papan. Betulkah sebenarnya papan? Ah, itu wallahu alam, itu masalah goib. Tetapi yang maksud adalah lauh mahfud itu adalah tempat asal usulnya Al-Quran ada di sana. Sejauh pemahaman kita, kata-kata lauh itu adalah diartikan papan. Betulkah papan? Bisa beda-beda kan? Itu dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi kenyataannya seperti apa? Wallahu a'lam. Tapi sebutannya lauhul mahfud. Lauh adalah papan mahfud yang terpelihara. Jadi di tempat di lauhil mahfud. Wallahu a'lam di mana itu. Tetapi asal usulnya di kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh terhadap Al-Quran kecuali yang disucikan. Nah, ini penafsirannya jadi beragam, banyak di kita ini. Apakah ini ayat perintah? Ini bukan perintah sebetulnya. Ini adalah berita, khobar, berita, bukan perintah atau larangan. Karena ini bentuknya fi'il mudhari yang ada lam nafinya, peniadaan. La yamasu, tidak menyentuh, tidak memegang terhadap Al-Quran kecuali yang disucikan. Nah, tafsirnya itu ada dua macam, nanti di karangan para ulama beda-beda. Ada yang dimaksudkan bahwa Al-Quran itu selama di langit tidak mungkin disentuh oleh setan, tidak mungkin disentuh oleh jin dan sebagainya. Yang mungkin bisa menyentuh itu adalah yang disucikan. Siapakah itu? Itulah para malaikat. Sehingga tidak mungkin diketahui oleh makhluk-makhluk yang kotor. Pada saat disimpan di Baitul Izzah, pada saat disimpan di langit dunia, yang bisa menyentuh itu hanyalah para malaikat. Nah, di sini sebutkan al-malaikat itu para malaikat. Tidak mungkin yang lain-lain. Itulah makhluk yang disucikan. Sehingga berita ini memberitahukan kepada kita Al-Quran itu tidak mungkin mengandung kepalsuan karena tidak mungkin didatangi atau dibaca atau disentuh oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang kotor. Yang paling bisa menyentuh, yang bisa membawa Al-Quran itu adalah makhluk-makhluk yang disucikan. Nah, salah satunya malaikat Jibril. Tapi kata-kata Harun di sini kan jamak. Artinya bukan hanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah penyampai saja dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Tetapi mungkin saja malaikat yang lain juga pernah membacanya atau menyentuhnya di Baitul Izzah. Tetapi dijamin tidak mungkin malaikat itu melakukan kecurangan. Tidak mungkin malaikat itu melakukan pembangkangan. Selalu amaromayuk marun. Pasti malaikat itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Tidak mungkin melakukan kedurhakaan kepada Allah. Sehingga dijamin kesuciannya. Tidak mungkin ada kata-kata kotor. Tidak mungkin terjadi pertentangan. Kemudian pemahaman keduanya, la yamassuhu illal mutahharun itu, la yamassu indallahi illal mutahharun. Yang pertama tadi, fa amma fid dunya fa inna yamassu al majusi an najsu wal munafiqur rijsu. Nah, bisa saja nanti setelah diturunkan ke dunia berupa mushaf, sudah dijadikan mushaf, sudah ditulis Al-Quran itu. Waktu Allah menurunkan kepada Nabi kan bukan berupa tulisan, tetapi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tidak berupa tulisan, tetapi berupa ya ucapan seperti yang disampaikan oleh Nabi. Nanti dari Nabi SAW baru didiktekan kepada para sahabat penulis wahyu, salah satunya Zaid bin Sabit yang menuliskan Al-Quran itu dalam bahasa manusia. Ya tentu saja bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya itu bahasa Arab tingkat tinggi, fasih. Tidak semua orang Arab mengerti Al-Quran. Orang Arab itu kan bahasa sehari-harinya berbicara pakai bahasa Arab, tapi tidak semuanya mengerti Al-Quran juga. Saya dapat dua penjelasan ini. Yang pertama dulu dari kata orang Yaman. Orang Yaman berkata, loh saya itu tidak ngerti Al-Quran gitu. Dia berkata begitu, dia itu mahasiswa teknik. Jadi yang bisa paham Al-Quran itu hanya orang-orang yang sampai seperti kita, yang belajar agama saja. Gitu. Baru ngerti Quran. Nah, walaupun bahasa sehari-hari bahasa Arab, belum tentu ngepas. Karena bahasa Arab itu beda dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arab tingkat tinggi. Ya seperti kita coba, apakah bisa paham membaca yang namanya skripsi, tesis, disertasi? Belum tentu juga kan. Bahasa itu bahasa
tinggi, agak susah diikuti untuk orang-orang yang tidak biasa membaca bahasa-bahasa tinggi begitu. Nah, demikian juga nanti ada seorang jamaah dari Mesir berkata begitu juga. Dalam sebuah sholat taraweh disebutkan setiap taraweh itu bacaan Al-Quran itu 15 juz. Jadi dilakukan taraweh itu dari sebelah Isya hampir sampai ke waktu sahur. Nah, setelah ditanyakan, apakah engkau semua mengerti bahasa Al-Quran itu? Tidak juga, gitu kan. Artinya ini menunjukkan pada kita bahwa belum tentu orang yang bahasa sehari-harinya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, mengerti juga dengan Al-Quran. Itu hanya orang-orang yang belajar Al-Quran saja yang bisa mengerti. Sama seperti di kita juga, kan tidak semua kita mengerti bahasa kita sendiri yang indah. Coba, adakah yang mengerti bahasa Sunda tingkat tinggi? Sulit itu bacanya, Pak. Bahasa Sunda yang tingkat tinggi itu. Kan kita suka salah dalam sehari-hari. Seperti makan, untuk kita itu beda-beda bahasa di dalam bahasa Sunda. Kalau untuk saya, untuk kita sendiri, neda kan gitu. Tapi untuk orang lain itu tuang. Akan beda harus. Tapi kita mah menggunakan tuang we untuk siapapun gitu kan. Seharusnya dibedakan. Karena apa? Karena tidak mengerti tadi. Pokoknya gitu we lah gitu. Dan seterusnya. Itu demikian tinggi bahasa Al-Quran itu. Nah, tidak bisa menyentuh terhadap Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, pengertian ini nanti setelah turun di muka bumi, mushaf itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang berwudhu. Pengertiannya begitu. Nah, ini di antara para ulama beda-beda juga nih. Apakah kalau menyentuh Al-Quran itu harus berwudhu dahulu atau tidak perlu pakai wudhu? Ini dalil Al-Quran sama, satu ayat ini di surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, ayat 79. Tetapi pengertian di antara kita para ulama di muka bumi ini saja beda-beda. Nah, ada yang menyatakan bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran, mushaf, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau keadaan darurat itu seperti kita mau belanja Al-Quran di toko, padahal tidak punya wudhu, itu mah tidak apa-apa tanpa wudhu. Tapi kalau kita ada di rumah dalam kondisi normal seperti ini, harus wudhu dahulu. Tapi menurut ulama yang lain, tidak perlu berwudhu. Karena memang sih di sini bukan perintah. Karena ini berita. La yamassu itu pengertiannya hanya para malaikat gitu. Kalau kita sudah suci, setiap orang yang bersyahadat itu dalam keadaan suci. Nah, orang yang dimaksud itu tidak boleh menyentuh orang-orang kafir. Itu tidak suci. Apa sebabnya? Karena di Al-Quran juga di surat At-Taubah ada pernyataan innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, sedangkan berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, orang-orang yang beriman itu orang-orang suci. Jadi dengan ketauhidan, dengan pengakuan terhadap kemahasan Allah saja, kita sudah dijamin suci. Sehingga tidak apa-apa menyentuh Al-Quran walaupun tidak punya wudhu. Boleh-boleh saja. Itu perbedaan di antara para ulama. Kalau ulama-ulama kebanyakan di Indonesia harus pakai wudhu. Tapi ada juga yang menyatakan tidak masalah. Toh kita sudah suci. Kita bukan orang musyrik. Yang tidak boleh nyentuh itu adalah orang musyrik. Tentu ini didasarkan pada interpretasi. Bukan perintah Al-Quran langsung, karena di sini sekali lagi kalimatnya kalimat berita. Bukan larangan atau suruhan. Silakan diperhatikan. La yamassuhu itu la-nya itu bukan la larangan. Tetapi itu adalah la nafi, peniadaan. Sehingga di bahasanya tidak menyentuh, bukan jangan menyentuh, tapi tidak menyentuh. Buktinya apa? Itu sinnya itu tetap didomahkan. Coba dibacakan la yamassuhu. Nah, itu berarti la-nya la nafi, la peniadaan. Kalau la-nya larangan mesti dibaca jadi a la yamassahu atau la yamassihi gitu. Ini tidak kan, tetap aja bentuknya la yamassuhu. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu mesti kelihatan itu la-nya apa maksudnya. Tapi di sini silakan di Al-Quran Bapak tetap domah ya. La yamassuhu kan bacaannya. Nah, di sini juga sama bacaannya la yamassuhu. Artinya la-nya itu adalah la nafi, bukan la nahi, bukan larangan, tetapi adalah
berita. Sehingga di sini bagaimana sebaiknya sekarang kesimpulan kita? Dalam kondisi-kondisi normal silahkan lebih baik punya wudhu supaya kesucian kita lebih tinggi gitu kan. Tapi dalam keadaan-keadaan lain tidak apa-apa juga tanpa wudhu. Itu aja kesimpulan kita mungkin ya. Menyatukan dua pendapat para ulama ini. Jadi dalam keadaan-keadaan normal di rumah mau tadarusan lebih baik kita punya wudhu. Tapi kalaupun terpaksa saat itu batal wudhunya, tidak wudhu lagi juga tidak apa-apa, lanjut saja. Toh begitu perintah keterangan-keterangan kita yang dapat dari Al-Quran. Itu adalah interpretasi para ulama saja. Nah, kemudian kita lihat di sini lebih jauh. Wa zalat bi syayatin, dan tidaklah menurunkan terhadap Al-Quran itu syaitan-syaitan. Jadi dijamin Al-Quran itu bukan mantra-mantra yang berasal dari jin-jin, yang berasal dari setan-setan. Itu adalah dari Allah. Karena pernyataan Al-Quran juga begitu dalam surat Asy-Syu'ara. Tidaklah menurunkan terhadap Al-Quran itu asyayatin, setan-setan. Nah, padahal dari setan-setan itu suka banyak mantra-mantra, kan? Suka banyak bacaan-bacaan. Yang bacaan-bacaan itu para ruh tidak jelas. Nah, Al-Quran itu sangat jelas. Karena itu memang dari Allah. Wamayan bagilah humawiyastati'un, dan tidak pernah bagi mereka dan mereka tidak akan kuasa. Innahum ansam ila ma'zulun. Nah, sesungguhnya mereka para setan itu dari mendengar Al-Quran sendiri itu dimakjulkan gitu kalau istilah. Makjul itu artinya disingkirkan, tidak bisa mendengarkan Al-Quran saat Al-Quran itu diturunkan. Tetapi setelah turun ke dunia ini, setan juga bisa membaca Al-Quran, bisa tahu juga, bisa mendengar. Tapi pada proses penurunannya itu mesti suci dari gangguan setan. Itu penjelasan Al-Quran. La yamassu illal mutahharun tadi harus suci dari janabah ataupun hadas. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak punya wudhu, menurut sebagian ulama tidak boleh menyentuh Al-Quran. Atau kita sedang junub belum mandi besar, setelah berhubungan badan, ataupun kalau para ibu setelah haid atau setelah nifas, atau kondisi lain, itu harus bersuci dahulu, baru boleh menyentuh Al-Quran. Tetapi sekali lagi ini adalah lapan khobar. Maknanya at-tolab. Menurut tafsiran para ulama. Memang itu kalimat berita, tetapi itu adalah ada suruhan. Seperti di Al-Quran misalnya begini. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada ibu bapak ihsana, itu kalimat berita sebetulnya. Berbaik-baiklah. Ya, bukan perintah sebetulnya. Tetapi itu bisa dimaknai sebagai perintah. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Walaupun kata ihsan itu adalah masdar, tetapi bisa diartikan fi'il amar. Kata perintah, ahsin, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Itu maknanya itu ahsin, berbuat baiklah. Tetapi penulisan di Al-Qur'annya ihsana menggunakan kalimat berita. Kalau di dalam bahasa Arab nampak jelas itu kalimat perintah atau kalimat berita itu jelas. Kalau dalam bahasa Indonesia sama saja. Misalnya tergantung konotasi, tergantung penekanan kan. Seperti kata makan itu bisa berarti kalimat berita, bisa juga perintah. Tapi ucapannya tetap makan kan. Misalnya begini, Ali sedang makan. Tetapi bisa saja Bapak Ali menyuruh kepada Ali untuk makanlah. Nah, itu kata makan itu tetap bentuknya makan, tetapi bisa jadi perintah kalau diucapkan dengan konotasi yang berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu bisa berbeda, Pak. Seperti ihsan, ihsan itu kalimat berita sebetulnya. Kalimat perintahnya itu bukan ihsan, tetapi ahsin. Ahsin, berbuat baiklah. Ihsan itu berbuat baik. Tetapi itu berita. Tapi kalau suruhan itu adalah ahsin. Atau menggunakan lam perintah. Menggunakan fi'il mudore. Letuh sin. Supaya engkau berbuat baik. Itu jelas perbedaannya di dalam bahasa Arab. Tetapi sekali lagi, walaupun kalimat berita bisa saja maknanya adalah perintah. Seperti contoh dalam ayat Al-Quran tadi, wabil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapak berbuat baiklah.
Nah, mengapa dimaknakan begitu? Karena ada perintah berbuat baik walaupun kalimatnya itu kalimat berita. Aku terlalu pusing ini memahami kalimatnya, tapi begitulah kira-kira itu dalam bahasa Arab. Kemudian disebutkan dari Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW nah ayusafiro bil Qur'ani lardil adubi mukhafatan ayanalu adubu. Nah, dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah melarang membawa Al-Quran di dalam perjalanan ke tanah musuh. Karena apa? Khawatir nanti bisa dipegang oleh musuh. Nah, sehingga pengertian tadi bahwa Al-Quran itu harus tidak boleh disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Nah, pengertiannya kalau kaum muslimin itu sudah pasti suci, akidahnya sudah bersih. Tetapi kalau orang-orang musyrik non muslim itu adalah dalam keadaan kotor. Sehingga Al-Quran juga tidak boleh dibawa ke tanah musuh, khawatir dipegang-pegang, dilihat-lihat oleh musuh yang tidak suci. Itu dalam hadis. Sehingga para ulama tadi menyimpulkan tidak apa-apa kita menyentuh Al-Quran juga, karena kaum muslimin itu dijamin kesuciannya sesuai dengan berita Allah di dalam surat At-Taubah. Innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis itu artinya akidahnya. Kalau fisiknya kita salam-salaman, berdekat-dekatan tidak apa-apa. Toh dia juga mandi juga kan gitu ya. Kecuali kalau orang musyrik bau ya jangan didekat-dekat. Jangankan orang musyrik, orang muslim juga yang bau jangan dekat-dekat gitu kan. Di dalam sejumlah hadis lain juga sebutkan la yamassal Qur'ana illa tahirun. Nah, tetapi Rasulullah dalam kesempatan lain menyatakan wala yamassal Qur'an, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Nah, ini mengapa para ulama mempunyai pendapat bahwa harus punya wudhu dahulu. Tidak boleh orang yang berhadas menyentuh Al-Quran karena memang ada penjelasan dari Rasulullah tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Sehingga sekali lagi ada dua pemahaman ya di antara kita. Memahami ayat la yamassu illa mutahharun itu harus berwudu dahulu dan tidak. Dua-duanya bisa diterima. Kita pilih yang mana? Sekali lagi dalam keadaan suci normal kita lebih baik berwudu, tapi dalam keadaan-keadaan kesulitan darurat misalnya tidak apa-apa tanpa wudu. Tanzilum min Rabbil Alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang Tuhan seru sekalian alam. Artinya Al-Quran itu bukan sihir. Al-Quran itu bukan syair dari setan, dari iblis, tetapi adalah jaminan dari Al-Quran. Tanzilun, turun Al-Quran itu min Rabbil Alamin. Dari Tuhan seru sekalian alam. Terjamin bukan mantra-mantra. Seperti mantra-mantra orang-orang yang dekat dengan iblis dan jin. Kalau yang namanya dukun itu sudah punya kontrak kerjasama dengan iblis. Tidak mungkin dukun itu memperoleh atau kontraknya dengan selain iblis, pasti dengan iblis. Sehingga kelakuan dukun itu mesti sombong seperti iblis. Dukun itu mesti perilakunya persis seperti iblis. Iblis itu kan sifat utamanya adalah sombong. Gayanya itu beda gitu. Kalau orang yang dekat dengan Al-Quran tidak mungkin seperti itu karena yang diajarkan dalam Al-Quran juga adalah kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia. Mengapa engkau menolak turiduna, menolak terhadap Al-Quran tadi? Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan menjadikan rezeki kalian itu menjadi kalian membohongkan dengan rezeki tadi. Artinya begini, Al-Quran itu turun dari Allah, tapi kalian, hai manusia yang telah Allah beri rezeki, dengan rezeki tadi itu kalian membohongkan Al-Quran. Padahal semuanya dari Allah juga, tetapi perilaku kalian saling bertentangan. Bagi kita yang insya Allah sadar, orang-orang yang beriman ya kepada Allah. Tapi mereka yang tidak beriman, merasa ya tidak melakukan pertentangan biasa-biasa saja. Tapi mereka menentang Al-Quran. Kemudian taj'aluna taj'aluna rizqakum bimana syukrikum. Kesyukuran kalian itu bahwa sesungguhnya kalian itu membohongkan terhadap Al-Qur'an. Padahal kalian bisa hidup, bisa makan, bisa punya tempat tinggal, semuanya juga itu rezeki dari Allah. Tetapi sekali lagi,
orang yang ingkar kepada Allah tidak menyadari seolah-olah itu bukan dari Allah, padahal itu semuanya dari Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, mutir nabi nawi kada wa kada, binajbi kada wa kada. Nah, kalian itu salah satu bukti pembohongan terhadap Al-Quran itu meyakini apabila kalian diberi hujan, hujan itu adalah turun sebab ada bintang anu, ada fenomena alam, ada bulan atau ada binajmi kada wa kada dengan bintang anu dan bintang anu. Jadi dikaitkan itu dengan ucapan-ucapan yang tidak dikaitkan dengan Allah. Kalian membohongkan pada semuanya itu dari Allah, hujan turun juga. Bahwa hujan itu memang mengikuti sebab akibat, iya. Tapi sebab akibat itu tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Seperti hujan itu kan dari air yang ada di laut atau di daratan kita itu menguap. Nah, mengapa bisa menguap kalau tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi? Nah, terjadi menguap itu adalah karena kehendak Allah, kan? Kemudian nanti setelah di atas menggumpal menjadi awan, awan itu adalah awannya bukan air tapi berubah menjadi air. Nah, siapa yang mengubah proses itu semuanya? Apakah alamiah? Yaitu menurut kita mungkin alamiah. Nah, kita yang suka mengatakan bahwa hujan itu terjadi karena sekarang musim hujan, hati-hati. Ini bisa menyebabkan kemurtadan riddah. Tapi harus dikaitkan dengan Allah. Bahwa semuanya itu terjadi karena Allah semuanya. Jadi harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Hanya dalam kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang kita itu dikaitkan dengan fenomena alam saja. Nah, dalam hal ini mengapa kemurtadan itu bisa berasal dari ucapan, bisa berasal dari perbuatan, ataupun bisa dari iktikad. Hati-hati. Jadi murtad itu bisa berasal dari tiga kemungkinan. Bisa dari ucapan, hati-hati dengan ucapan. Jadi kalau terjadi fenomena apapun, mestinya kaum yang beriman itu mengembalikan kepada Allah semuanya. Karena tidak mungkin kejadian itu akan terjadi kecuali karena kehendak Allah. Jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang aneh-aneh. Mengapa terjadi turun hujan? Ya karena sudah muncul itu bintang anu, sudah muncul bulan anu dan sebagainya. Itu hanya fenomena yang terlihat, tapi hakikatnya Allah harus. Demikian juga dalam itikad kita. Itikad itu perbuatan di dalam hati kan. Ya itikad apa kata hati. Hati-hati jangan sampai melenceng dari Allah. Demikian juga dalam perbuatan. Perbuatan kita menyimpang, misalnya kita melakukan. Nah ini yang sering banyak kita lakukan kan. Suka memberikan penghormatan yang berlebihan kepada atasan kita, sampai dipuja-puja, sampai seperti ruku dan sebagainya, hati-hati juga. Itu bisa menyebabkan kita melakukan ruku kepada orang. Itu tidak boleh, itu bisa menyebabkan riddah. Jadi tiga sumber kemurtadan itu. Sehingga ucapan pun harus dijaga. Sekali lagi, kaum muslimin itu memang harus mengembalikan semuanya kepada Allah. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta disebutkan begini. Kata Zaid bin Khalid bin Al-Juhaini bahwa sesungguhnya beliau berkata, kami telah sholat dengan Rasulullah SAW sholat subuh di Hudaybiyah bi asari samain kanat minal laili, di bekas eh, di satu tempat pada satu malam. Kalaman soropa maka pada saat selesai melakukan sholat akbal al-nasi Nabi SAW menghadap pada orang-orang. Nah, ini yang disebutkan bahwa setiap habis sholat itu imam itu harus menghadap kepada manusia. Memang begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kalau Rasulullah bukan sekadar menghadap, beliau mengabsen, melihat adakah jamaah yang tidak datang ke masjid. Nah, kalau tidak ada ditanya. Kalau kita kan enggan menanya gitu, nanti dikata cerewet gini. Kita melihat saja, oh ternyata tidak ada ini jamaah ini yang biasa di sini, mestinya ditanyakan. Kalau sakit didoakan, kalau bepergian juga demikian didoakan. Kalau kita enggan lah menanyakan. Jadi bukan sekedar melihat jamaah, tetapi berkomunikasi Rasulullah. Nah seperti ini. Saat itu Rasulullah berkata, bersabda kepada para sahabat,
Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala bersabda Rasulullah, asbaha min ibadi, kata Allah, pagi-pagi sekali dari hamba-hambaku mukminun beriman bi kepadaku, wa kafirun tetapi kemudian kafir. Jadi perilaku hamba-hamba Allah itu bisa saja pagi-pagi kafir, tapi siang-siang pagi-pagi beriman, siang-siang jadi kafir. Itu mungkin saja terjadi juga pada kita. Karena perilaku tadi bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa etikat. Sholat waktu pagi kira sholat subuh, tetapi pas siang-siang pukul 10, pukul 11, ucapan kita suka aneh-aneh, menyimpang, bisa saja menjadi kafir. Fa'amman kola. Nah, adapun orang yang berkata, Mator Nabi Fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun. Adapun orang yang berkata, Allah telah menurunkan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya itu, fadzalika mu'minun bi. Maka itulah orang yang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kawakibi. Dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa maman adapun orang yang berkata matorna telah menurunkan hujan, telah turun hujan kepada kami binawi kada wa kada karena datangnya bintang tertentu atau bintang padalika maka itulah kafirun orang yang kafir bi kepadaku mukminun bil kawakibi beriman kepada bintang-bintang. Sehingga hati-hati sekali lagi ucapan itu ya. Jadi kalau ada fenomena-fenomena alam, gunung meletus dan sebagainya, mestinya dikembalikan kepada Allah, jangan mengembalikannya kepada makhluk. Karena seperti disebutkan di hadis ini, juga dikeluarkan oleh hadis Bukhari Muslim, hadis Sahih ini, siapapun yang berkata mengucapkan telah turun hujan karena baru Cina misalnya kan, sekarang kan hujan dari malam sampai pagi tadi hujan, terus wah baru Cina. Nah, memang itu fenomena sih, fenomena alam. Tetapi sesungguhnya yang telah menurunkan hujan itu Allah. Hati-hati dengan lisan kita. Bisa saja kata Allah itu kafir kepadaku, beriman kepada bintang-bintang dan sebagainya. Kemudian kemudian ayat selanjutnya. Kalaulah itu berlaku hukum. Bagaimanakah pada saat ruh, jadi pada saat sakaratul maut sampai kepada kerongkongan. Orang yang meninggal itu kan ruhnya dicabut. Nah, ruhnya itu yang mengalir dari kaki sampai ke atas. Dari beberapa berita proses kematian begitu. Pada saat dipegang kakinya kok dingin gitu, tapi dipegang lututnya masih biasa. Nah, kelihatannya mungkin ruhnya sudah hilang dari dampal kakinya, sudah mulai mengalir ke atas. Nah, yang masih dialiri ruh itu masih ada panas-panasnya. Dan nanti terakhir ada di kerongkongan. Nah, berarti badan ke bawah itu sudah hilang ruh. Nah, makanya di Al-Quran ini disebutkan palaula ida balagotil hulqum. Maka bagaimanakah apabila ruh sudah sampai kerongkongan? Artinya disebut dari bawah ke atas. Dan biasanya suka diikuti oleh mata, kan matanya membelalak. Karena mengikuti ruh mungkin melihat. Ruhnya itu dicabut. Wa antum hina idzin tandurun. Pada saat itu kalian semua melihat tandurun, menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kata Allah kepada orang yang sedang meninggal itu dibanding kalian dan tetapi kalian tidak melihat. Nah, bagi kita tentu tidak bisa terlihat orang yang sedang sakaratul maut itu. Ya seperti ditinggalkan ke jamban, tadinya sedang kelihatannya sakaratul maut, tiba-tiba pulang dari jamban, loh kok sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, mungkin kita meninggalkannya sedang sakaratul maut itu karena tidak tahu bahwa itu sedang sakaratul maut. Dan itu yang sering terjadi. Kita tidak menyadari itu, bahwa orang itu sedang sakaratul maut, sedang ngorok dan sebagainya, macam-macam, itu proses sakaratul maut. Nah, bisa saja orang yang sedang sakaratul maut itu melihat banyak hal yang kita tidak lihat. Penjelasan dari sejumlah hadis, orang yang sedang sakaratul maut itu bisa melihat
hal-hal yang goib, tetapi tidak bisa berkomunikasi dengan kita yang ada di sebelah. Yang penting kita ingatkan itu adalah talqin, baca lafaz la ilaha illallah. Yang paling utama itu. Sehingga dalam hal ini, kalau kita mau meninggal, jangan di rumah sakit yang tidak suka talqin. Kan di rumah sakit yang Palang itu tidak mungkin ditalkinkan oleh susternya. Susternya juga tidak tahu talkin. Maka sebaiknya, ya cuma masalahnya kita tidak tahu kapan mau mati gitu ya. Sebaiknya kalau mau mati nggak usah ke rumah sakit, di rumah saja lah. Supaya setidaknya oleh keluarga ditalkinkan. Tapi kalau kita di rumah sakit, walaupun itu bermerek, berkelas, tetap saja jauh dari Allah. Dengan tidak perlu gitu. Karena tidak ada akan yang menalkinkan. Nah, kalau sudah itu, wah kerugian yang sangat besar bagi kita. Hanya masalahnya itu kita tidak tahu kapan mau mati. Kalau tahu mah ya mendingan di rumah saja. Nah, itu kata Al-Quran. Di ayat lain sebutkan begini. Kalla idza balaghat tarukya wa qila man raaq. Nah, itu proses-proses kematian ini panjang diceritakan dalam surat Al-Qiyamah. Nah, di sini disebutkan wa antum hina idzin tandurun. Pada saat itu kalian juga menyaksikan orang yang sakaratul maut, hanya kalian tidak bisa melihat. Jadi di situ ada malaikat yang menyambutnya atau menggebuk-gebuknya gitu kan. Karena orang yang sakaratul maut itu bisa saja disambut dengan baik, diambil oleh malaikat dengan cara-cara yang baik, bisa juga dengan cara yang kasar. Hanya kita tidak bisa melihat masalah dan tidak bisa berbicara atau yang sedang sakaratul maut itu tidak bisa memberitakan kepada kita. Tetapi berita Al-Quran maupun hadis-hadis menyatakan begitu. Sehingga bagi kita sekali lagi bersiap-siaplah barangkali untuk menghadapi sakaratul maut. Itu saja barangkali yang bisa kita ikut. Sehingga biasakanlah membaca tahlil ucapan la ilaha illallah. Makanya dikira setelah subuh itu kan itu melatih kita supaya pada saat sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang tidak pada ikut juga itu. Mengucapkan la ilaha illallah. Tidak dikeraskan gitu. Saya tidak tahu di dalam hati kah, tetapi tidak terdengar. Nah, pada itu sebetulnya latihan kita. Siapa tahu sakaratul maut kita biasa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, lancar mudah-mudahan. Nah, kita hanya bisa berharap saja berlatih. Kalau latihan kan, kalau latihan namanya petinju juga butuh latihan. Tidak mungkin jadi juara kalau tanpa latihan. Nah, kita juga jadi biasa latihan mengucapkan itu. Mudah-mudahan sakaratul maut bisa mengucapkannya. Kemudian Walola in kuntum ghairi madinin tarjiunaha in kuntum shodiqin. Kita tidak bisa menahan apabila nyawa itu sudah keluar dari kerongkongan itu. Jadi ya seperti kalau mungkin ya kalau kita bisa melihat ditahan, tapi masalah tidak bisa melihat. Termasuk dokter-dokter yang ahli di rumah sakit juga tidak bisa berbuat banyak. Kalau sudah meninggal ya sudah meninggal saja. Tidak, karena dokter pun tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi pada seseorang. Dan rangkaian ayat terakhir, Pama in kana minal muqarrabin. Nah, kalau yang meninggal itu dari kelompok yang didekatkan dengan Allah, maka parohu waruhanu jannatun naim, maka akan memperoleh kegembiraan dan surga yang penuh kenikmatan. Jadi di sini ada tiga kelompok orang muqarrabin, itu adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Nah, tentu kita memohon kepada Allah supaya kita masuk kelompok ini, al-muqarrabin. Sehingga nanti sambutannya juga sambutan yang baik. Kemudian ada juga yang kelompok kedua itu ashabul yamin. Ashabul yamin itu kelompok kanan. Kelompok kanan berarti ada ashabul shimal, kelompok kiri. Kanan berarti ahli surga juga. Maka akan disambut oleh ashabul yamin juga dengan ucapan salam. Ada dua kelompok yang itu orang-orang yang baik. Nah, kemudian kelompok ketiga itu adalah al-mukadzibin ad-dhalin, membohongkan lagi sesat. Maka jamuannya itu adalah min hamim. Hamim itu akan disediakan air yang sangat mendidih panas dan dimasukkan ke neraka jahim. Nah, Allah menyatakan di sini inna hadza lahu haqqul yakin.
Apa yang disampaikan itu adalah keyakinan, hakul yakin pasti akan terjadi. Kan kita melihat ada ainul yakin, kemudian yang keduanya hakul yakin, yang ketiganya ilmu yakin. Kalau ilmu yakin itu berdasarkan pengetahuan. Kita berdasarkan pengetahuan tahu bahwa Idul Fitri itu nanti tanggal 10 April. Itu berdasarkan ilmu itu, ilmu hisab lah itu. Ilmu Muhammadiyah. Kalau ilmu ru'yatul hilal belum bisa karena belum dilihat. Tapi kalau menurut ilmu hisab ketahuan bahwa Idul Fitri itu insya Allah tanggal 10. Nah, pengetahuan tanggal 10 itu kita sebut ilmu yakin berdasarkan pengetahuan. Kemudian yang keduanya adalah ainal yakin. Ainal yakin itu berdasarkan penglihatan. Kita sudah menyaksikan sendiri bahwa orang yang kecelakaan itu terpisah kepala dan kakinya. Betul kan? Tidak mungkin menyatu kepala dan kaki. Artinya selamat saja tidak apa-apa. Karena terpisah kepala dan kaki berdasarkan apa? Berdasarkan penglihatan. Itu ainul yakin. Yang ketiganya yang paling tinggi itu hakul yakin. Pengetahuan keyakinan yang sangat benar. Karena beritanya dari Allah. Tidak butuh ada ilmu, tidak butuh ada penglihatan, tapi beritanya itu dari Allah, itu adalah hakul yakin pasti benar. Maka di sini Allah mengatakan, inna hadza, berita yang disampaikan tadi itu, walaupun kita belum pernah melihatnya langsung, walaupun belum mengalaminya atau belum membaca dalam bacaan-bacaan yang bukan dari Allah tentang akhirat, tetapi Allah menjamin itu adalah pasti kejadian akan terjadi. Maka karena itu fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita pada saat sakaratul maut dan mohon kepada Allah supaya kita bisa mengucapkan ucapan la ilaha illallah waktu sakaratul maut. Karena Amin. ucapan itu rahasia barangkali ya bagi kita. Belum tentu yang sekarang kita lancar mengucapkan la ilaha illallah akan lancar juga pada saat sakaratul maut. Tetapi kita memohon saja kepada Allah supaya kita bisa mengucapkan. Karena bukan apa-apa sayang kita sudah menjalani keimanan keislaman ini demikian lama, tetapi tidak bisa mengucapkan sangat sayang